Baik, kembali lagi bersama saya Manuel Mokandaton dari Prodi Sistem Informasi 101. Kali ini saya akan mengerjakan UAS basis data saya. Ini adalah studi kasus yang saya ambil, yaitu slip gaji dari sebuah perusahaan tambahpinter.com. Baik, kita lanjut. Ini adalah studi kasus saya. Studi kasus saya ini, maka kita akan membuat normalisasi tabel. Kita akan masuk ke Microsoft Visio. Kita mengambil database model dan diagram. Kita akan membuat tabel normalisasi tabel. Pertama kita pilih NIT. Oke. Tabel yang pertama yaitu sini saya mau mengambil dari studi kasus saya mengambil 5 tabel. Ada tabel karyawan, tabel alamat, tabel penerimaan, dan tabel potongan, dan terakhir yaitu tabel master adalah tabel gaji. Maka tabel yang pertama adalah tabel karyawan. Tabel karyawan. Field yang pertama adalah ID karyawan, atau kita singkat saja IDK, yaitu ID karyawan. Ini sebagai primary key. Dan yang kedua adalah nama, TP data text. Yang ketiga bagian dengan TP data text. Data text. Setelah bagian ada jabatan. Oke, sudah selesai. Tabel yang pertama sudah selesai. Coba tabel yang kedua, yaitu tabel alamat. Sini saya mengambil alamat, yaitu jalan, nomor telepon, dan email. Kita ganti nama tabelnya, yaitu tabel alamat. Field yang pertama adalah ID alamat. ID alamat kita kejar sebagai primary key. Dan field yang kedua adalah nama jalan, data text, dan 3 email, data text, dan nomor telepon. Data text. Tabel yang ketiga, yaitu tabel potongan. Tabel potongan. Tabel potongan. Dalam tabel potongan ada ID potongan. Kita kejar. Dan ini sebagai primary key. Di dalamnya terdapat gaji pokok,
sebagai tipe datanya desimal, lembur, tipe data desimal, ketiga tunjangan jabatan, kita singkat saja JPTAN, tipe data desimal, tunjangan makan, tipe data desimal, lanjut tunjangan transportasi, tipe data desimal, tunjangan komunikasi desimal, tunjangan komunikasi. Setelah itu ada bonus desimal, THR desimal, dan terakhir ada keterangan. Keempat sekarang kita ganti namanya tabel 1. Tabel tadi sudah tabel potongan, sekarang tabel sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Teman-teman di sini sebenarnya di sini sebagai ID penerima, ini ID penerimaan, terus nama tabelnya penerimaan. Oke, berarti di sini bukan penerimaan tapi potongan. Pertama yaitu asuransi. Aku di belakangmu memeluk. Jadi potongan kita menentukan kesalahan untuk memperbaiki supaya menjadi benar. Yang kedua, asuransi. Kita teks dan operasi asuransi data desimal lewat tutur lembut dan laku agung karena wanita pajak. ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Pajak desimal. Di sini kita tentukan ID potongan sebagai primary key. Oke, sekarang kita mau membuat tabel master dan kita akan merelasikan tabel ini dan tabel master. Tabel master di sini saya beri nama tabel gaji. Di sini adalah penerimaan atau slip gaji, tabel gaji. Saya akan membuat ID gaji. ID gaji tidak tercar sebagai primary key. Ya,
Di sini kita akan merelasikan tabel-tabel ini ke tabel gaji. Maka di sini tabel karyawan mempunyai primary key-nya IDK, tabel alamat mempunyai primary key ID alamat, ID penerimaan sebagai primary key, dan primary key dari tabel potongan adalah ID potongan. Kita merelasikan. Yang pertama saya akan merelasikan dengan ID alamat. Yang tabel alamat berrelasi dengan tabel gaji. Ya, maka di sini kita lihat di sini ID alamat sebagai foreign key atau kunci tamu. Jadi yang dari tabel alamat saya mengambil saya tidak mengambil bagian yang tidak terlalu penting juga, maka saya akan merelasikan tabel berikutnya, yaitu tabel karyawan dan tabel gaji. Maka di sini IDK sebagai foreign key. Maka di sini kita akan menambahkan nama, teks, bagian tidak teks, dan jabatan dan teks. Setelah itu kita merelasikan lagi dengan tabel tabel potongan. Tabel potongan dari teman yaitu berarti potongan dengan tabel gaji. Ya, di sini kita lihat ID potongan sebagai foreign key. Dari tabel potongan saya mengambil satu bagian, yaitu saya menambahkan jumlah potongan. Datanya desimal, dan terakhir kita merelasikan tabel penerimaan dengan tabel penerimaan dengan di sini ada penerimaannya baik menambahkan satu bit lagi, yaitu jumlah gaji yang diterima. Oke, sudah. Ini adalah saya sudah menormalisasikan tabel dan saya sudah membuat relasi dari satu tabel ke tabel yang lain, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan membuat mengaplikasikan ke exam dan comment prompt. Maka kita lanjut, kita akan membuka aplikasi exam. Kita mengaktifkan MySQL-nya. Oke, kita lihat di sini, kita pastikan Apache dan MySQL-nya sudah aktif atau berwarna. Di sini saya punya otomatis, ketika membuka langsung Apache dan MySQL-nya berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, maka kita langsung buka cmd comment prompt. YouTube Music Premium didedikasikan untuk kamu. Saat makan malam dengan keluarga dan teman, dalam perjalanan panjang tanpa sinyal, dan saat layar ponsel kamu terkunci. Dilengkapi banyak fitur yang membuat kamu merasa seperti bersama band, yang membantu kamu menemukan musik yang kamu cari dan menemukan musik baru yang akan kamu dengarkan selama tahun-tahun selanjutnya. Upgrade ke YouTube Music Premium. Musik tanpa gangguan dibuat untuk kamu. Coba 1 bulan gratis. Oke, MySQL.
atau user routing password. Sini langsung enter saja. Oke. Sini maka kita akan membuat database-nya, yaitu create data. Sahabat teman, saya akan memindahkan gambar saya supaya sebentar terlihat. Create data base, create database gajian, create database gajian titik koma. Pilih OK, maka kita langsung use gajian, use gajian titik koma. Database change, maka kita langsung membuat tabel-tabelnya. Kita masukkan tabel-tabelnya. Create tabel yang pertama tadi, kita lihat ya, pertama adalah tabel karyawan. Create tabel karyawan, create tabel karyawan, buka kurung, enter, ID underscore k, kira tecar, masukkan sini 2 saja, not 0, koma, nama, teks, koma, bagian, teks, koma, jabatan, teks, koma, primary key-nya kita sini itu ID karyawan. Kurung engine, salah di kita pakai pembatas saja cepat. Di sini engine-nya harus N1. Oke, enter. Sobat teman-teman, dia bilang oke, kurang oke. Tabel yang pertama kita sudah masukkan, maka kita yang buat tabel yang kedua adalah tabel potongan. Kita buat tabel potongan dulu yang mana? Create. Kita memunculkan tabel karyawan dulu. Dengan kita memastikan apakah sudah betul. Yes, karyawan, deskripsi karyawan, sudah. Maka kita lanjut lagi, create tabel potongan, buka kurung, ID potongan, ID potongan, biar tecar, pakai 2 saja, not 0, koma, asuransi, database
desimal, koma, koperasi, data desimal, koma, perumahan, data desimal, koma, pajak desimal, koma, primary key dalam kurung sehingga ID potongan ID potongan kurung engine sama dengan oke. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ada buat tabel alamat dulu. Tabel alamat create tabel alamat, tabel alamat bukan kurung sini ID alamat adalah ID alamat panjangnya karakter 2 nama jalan teks email jalan teks email teks ada nomor telepon teks primary key adalah nomor ID alamat kurung engine tabel belum apa tabel penerimaan jadi tabel penerimaan kurung pertama ada ID penerimaan atau kita singkat saja ID terima. Contohnya saya singkat saja ID terima, data char dengan panjang karakternya 2 0 koma gaji pokok diperhatikan desimal koma lanjut gaji adsnya ada gaji pokok gaji pokok 3 lembur datanya desimal tunjangan jabatan
desimal. Setelah itu tunjangan makan. Tunjangan makan desimal. Koma. Makan tunjangan transportasi. Trans desimal, koma, transportasi, tunjangan komunikasi, singkat kom, data desimal, koma, bonus terakhir keterangan teks, koma, kita tentukan primary key-nya, yaitu ID terima, sebagai primary key. Enter, tutup kurung kurawal engine sama dengan Rhino DB titik koma. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat tabel masternya itu yang terakhir, tabel gaji. Create tabel gaji. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Yang pertama ID gaji, tipe data char dengan panjang karakter 2, not 0, koma. Yang pertama ada ID guys sebagai primary key. Sini ID K. Ya, sebentar baru ada penjelasannya kenapa di sini ada pendobelan ID char belum char karakter 2, koma, nama data teks, ada bagian data teks, koma, jabatan data teks, koma, dan ada ID potongan, char panjang karakter 2, koma, ada jumlah potongan, desimal, koma, dan ada ID terima. Koma, ID potongan, ID terima, koma, yang terakhir ada jumlah gaji. Lagi adalah jumlah gaji, tipe datanya desimal, koma. Nah, kita masuk ke penentuan primary key dan foreign key. Kita ketahui bahwa ID K, ID potongan dan ID terima adalah foreign key, maka di sini kita akan menuliskan perintah primary key dan foreign key.
yaitu primary key dari tabel ini adalah ID gaji. ID gaji sebagai primary key, koma. ID K referensi atau saya mengambilnya dari tabel karyawan, maka referensinya adalah referensi karyawan ID K, koma. Foreign key yang kedua. Yang kedua adalah ID potongan. Referensinya dari tabel potongan. Yang saya ambil adalah ID potongan. Kurung koma. Kita periksa dulu foreign key ya di potongan. Referensi dari potongan. Di potongan. Oke, foreign key yang ketiga. Adalah ID terima. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia ini. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. Tabel penerimaan. Dari tabel penerimaan yang selanjutnya adalah ID terima. Enter, tutup kurung, engine sama dengan Inno DB titik koma. Tunggu. Ya, sini query oke, berarti perintah yang kita masukkan benar. Kita lanjut ke perintah yang selanjutnya adalah kita mengisi tabel atau kita mengisi field yang kosong. Kita mengisi fieldnya. Yang pertama adalah karyawan, maka kita di sini insert into karyawan. Kita mengisi fieldnya karyawan. Ada ID card, koma, nama, koma, bagian, koma, jabatan. Tutup kurung. Valuesnya kurung ID karyawan ketik 1 A1 ketik koma. Contoh kita masukkan nama unit, koma, bagian kantor, koma, jabatan kepala staf.
merubah dari sini saja menggunakan nama A2 Eman, nama Eman, bagian lapangan, jabatan sales, Isna Sales, nama Inter, seperti yang ketiga yaitu A3 dengan Aldo, lapangan dan bagian lapangan jabatan honor, langsung titik koma saja. Oke, query oke. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah potongan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita mengisi dari tabel potongan ke insert into potongan. Potongan ada ID potongan, ada ID potongan, koma, asuransi, koma, koperasi, koma, koma, pajak, kurung, dan values kita uruskan saja, values dan B1 koma asuransi sebanyak 10.000 100.000 koperasi tidak ada, dengan koperasi tidak ada, nama pajak 1.000 berarti sini saya akan membuat dua saja, filenya dua saja, koma. Oke, tanda ini saja, tinggal kita ganti kita cepat B2 ini 2 masih 1 koma di belakang. Very oke. Lanjut ke alamat insert into alamat. Tadi ada alamat, ada ID alamat, koma, nama jalan, kita ambil alamat nama jalan, koma, email, koma, telepon. Oke,
kurung enter values C1 tanda petik koma nama jalan 123 nomor telepon 0814 satu saja ya, tulisnya satu saja. Oke, kita lanjut ke tabel penerimaan. Insert jabatan saya sudah cek ini tunjangan makan bonus pemasukan tanda petik B1 tanda petik koma gaji pokok adalah 5 juta. Uang lembur 100.000. Jabatan 250.000. Tunjangan makan 50.000. Tunjangan makan nol atau tidak ada. Keterangan sudah
sini apakah gaji ini sudah diangkat. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas tanda petik tutup kurung titik koma. Oke, oke, yang terakhir kita memasukkan, kita sini masuk saja insert info, insert pintu gaji, gaji. Ini kita masih field-fieldnya yaitu insert info gaji. Di dalamnya ada ID, gaji, koma, nama, koma, bagian, koma, jabatan, koma, ID, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. jumlah gaji. Di sini adalah jumlah gaji yang diterima. Values. Dan bila hatimu termenung Ketik E1 koma, dari mimpi kita masukkan ID gaji. Makanya tidak salah dan karena di sini ID gaji, dan di sini harus ada ID karyawan. Nah, di sini kita ada ID karyawan. Di sini IDK. mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Ini langsung enter saja. Mungkin saja rasa itu telah pergi dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Yang kantor dan kepala staf. Jabatan Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Tak usah kau tanyakan lagi, simpan untukmu sendiri semua sesuatu yang kau cari, semua rasa yang kau beri. jumlah gaji 5 juta. Oke, kurang oke. Oke, kita lihat cara oke, di sini saya sudah membuat
Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi atau perintah yang berikutnya adalah select, yaitu menampilkan keseluruhan tabel. Perintah yang pertama atau kita akan menampilkan semua tabel, yaitu select bintang from tabel apa tadi, tabel karyawan. Select bintang from karyawan titik koma. Oke, muncul di sini. Kita lihat tadi ada, kita masukkan IDK-nya, nama bagian jabatan Yuni Eman Aldo, kantor lapangan, kepala staf sales M00. Sekarang kita munculkan tabel yang berikutnya, yaitu select bintang from alamat titik koma. Oke, di sini ada lagi, tadi ada select bintang from potongan titik koma. Oke, select bintang from penerimaan. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk sudah diterima. Yang terakhir select bintang from gaji. Oke, di sini kita lihat muncul ada ID gaji, IDK, ID potongan yang sebagai dan ID terima sebagai foreign key. Di sini pada tabel gaji mereka muncul, maka perintah yang kita masukkan benar. Kita lanjut ke perintah yang berikut adalah update. Update adalah mengubah data pada suatu kolom tabel. Contohnya kita mau mengubah atau mengedit dari salah satu tabel yang kita sudah buat, maka perintah yang kita jalani adalah kita masuk update. Saya akan mengubah atau mengupdate dari tabel alamat, yaitu nama jalan Kelapa 5, saya akan mengupdate yang menjadi buku. Contohnya update tabel alamat set. Field yang kita mau ubah adalah nama jalan. Nama jalan kita mengubahnya menjadi Oebufu. Kita ketik where, dimana kita lihat ID alamat, dimana ID alamatnya sebagai primary key sama dengan tanda petik C1 titik koma, enter. Oke, query oke, berarti perintah yang kita masukkan benar. Apakah kita lihat apakah nama jalan yang di sini Kelapa 5 kita sudah mengupdate-nya menjadi Oebufu. Kita cek kembali dengan cara select bintang from alamat. Dengarkan musik meski layar kamu terkunci. YouTube Music Premium. Oke, Mulai uji teman-teman, coba kita gratis bisa 1 bulan. bandingkan atau kita lihat di sini awalnya Kelapa 5, saya mengupdate atau mengubahnya menjadi Oebufu. Oke, setelah itu kita masuk ke delete. Perintah delete yaitu menghapus suatu tabel yang kita ingin hapus atau menghilangkannya. Contoh di sini saya mau menghapus di tabel karyawan, maka perintahnya delete from karyawan der, dimana IDK sama dengan tentunya A1. Saya mau menghapus tabel atau field pada IDK A1, maka masuk titik koma.
atau saya menghapus keseluruhan tabel, maka saya akan menghapus tabel alamat. Delete from alamat, where nomor atau ID, where ID alamat, sama dengan ID alamatnya, ID alamat C1. Delete, menghapus tabel alamat di mana ID alamatnya sama dengan C1 di koma. Very otomatis tabel alamatnya telah hilang ya teman-teman, karena saya sudah menghapusnya. Maka kita lanjut ke perintah yang berikutnya adalah setelah delete maka kita masuk ke group by, yang artinya mentotalkan banyaknya data yang sama pada tabel. Oke, kita masuk ke perintahnya. Select ID gaji, koma, jumlah potongan, koma, count, from dari tabel gaji. Perintah yang tadi kita lakukan adalah group by, jumlah potongan. Ya, titik koma kita periksa dulu. Select ID gaji, koma, jumlah potongan, from gaji group by jumlah. Enter. Oke, query oke. Kita lihat sini gaji S1 jumlah potongan masih 1. Oke, kita masuk perintah yang berikutnya adalah kita membuat inner join, left join, dan right join. Arti dari inner join, left join adalah gunakan left join untuk menghubungkan tabel dan menampilkan semua data di bagian kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Gunakan right join untuk menghubungkan tabel dan menampilkan semua data di bagian kanan pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Oke, kita langsung coba saja. Kita masukkan perintahnya. Select, enter, karyawan titik ID koma, enter, karyawan titik nama. Karena salah, karena di sini select, seharusnya di sini karyawan ID dari karyawan, maka di sini karyawan titik nama koma.
ketik nama, koma, Aku tahu engkau enter, gaji. sebenarnya tahu, Saya akan menghubungkan tapi kau tabel memilih karyawan dengan tabel kau gaji. sembunyikan Terus rasa kita lanjut gaji, di balik titik, topeng persahabatanmu yang ID palsu. gaji, Kau jadikan ID aku gaji, kekasih bayangan untuk koma, menemani saat kau gaji, merasa sepi. Bertahun lamanya ID ku potongan, jalani kisah potongan, cinta koma, sendiri. gaji, jumlah potongan, from, karyawan, inner join, ingin menggabung ke tabel gaji, Mungkin memang benar on, cinta gaji itu on, tak lagi itu aktif, berharga. langsung enter, Semua maka karyawan bila engkau titik tak ID K harta. sama dengan Aku gaji tahu engkau sebenarnya ID K. tahu, tapi kau Kita periksa dulu. memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan koma, rasa cintaku enter. di balik topeng kita lihat persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan kolom karyawan ID K kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. K, nama, gaji titik ID gaji, gaji titik Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau gaji sembunyikan jumlah rasa cintaku jumlah di P balik topeng persahabatanmu yang palsu. join Kau jadikan gaji aku on kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Bertahun lamanya oh karyawan bukan karyawan enter oke query oke maka sini sudah muncul, kita lihat. Sekarang kita masuk ke right join, select Panduan pribadi kamu Perintahnya sama untuk saja, gaya kita hip hop. langsung Dapatkan uji coba gratis oke, YouTube Music Premium anak hari panah, ini. select. Bedanya di sini inner join-nya kita ganti dengan right join. Select karyawan ID, karyawan nama, gaji ID. Di sini maka kita sini ganti right resah jiwaku join gaji on, enter.
terakhir adalah karyawan adil. terlewati Oke, kita lihat sini muncul. ada di sisi. Kita lanjut lagi ke left join. Tanya sama saja. Hangatnya Select cintamu, karyawan adil. lambat sang Di waktu sini kita ganti berganti. left Endapkanlah join gaji on aku Twitter. di sini, coba untuk lupakan bayangan dirimu Oke, yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian kita lanjut lama ke aku alias. menepikan diriku AS alias. redupnya hatiku. AS alias adalah menggunakan alias untuk menampilkan nama tabel dan database. Menggunakan alias atau istilahnya alias seumpamanya. Menggunakan alias untuk mengubah nama atau kolom atau nama tabel dan database. Di sini saya akan menggunakan alias untuk menampilkan nama tabel dan database. Nah, perintahnya Lambat sang waktu berganti. select. Endapkanlah Contohnya aliasnya Naruto. coba untuk Naruto lupakan titik bayangan ID dirimu underscore yang K. selalu saja Karyawan memaksa untuk merindumu. Sekian Naruto lama aku koma mencoba titik nama menepikan diriku koma Naruto redupnya hatiku. titik Letih menahan bagian koma Naruto rasakan, walau titik jabatan ku masih jabatan from lihatlah tabel karyawan lawan getirnya from karyawan Naruto koma. Oke, kita muncul, kita lihat aku lemah. muncul, maka kita langsung lanjut ke perintah yang berikutnya adalah distinct. Distinct sendiri adalah untuk menghindari pendobelan atau duplikasi data dalam suatu tabel. Distinct adalah untuk menghindari pendobelan atau duplikasi data dalam suatu tabel. Maka kita akan masukkan perintah distinct di sini, yaitu select distinct ID gaji from Redupnya hatiku lebih menahan beri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. gaji S1 jadi gaji from gaji. Oke, yang terakhir adalah perintah lewat perintah yang terakhir atau perintah yang terakhir adalah union ada sendiri adalah untuk menampilkan lebih dari satu perintah select. Kita langsung saja membuatnya, yaitu select ID potongan koma ID potongan koma asuransi koma koperasi
koperasi dan pajak. Koperasi, pajak. Pajak from dari tabel mana yang kita patokannya adalah potongan, maka where pajak atau pajak kurang dari sama dengan 500 perak. Empty set, maka kita coba ulang. Kesalahan, select ada potongan asuransi, di sini langsung koperasi. Coba koperasi saja. Koperasi from potongan, mana koperasi, ini koperasi kurang dari 200.000 atau 2 juta. Oke. Ini perintah hunian atau perintah yang terakhir dalam UAS basis data saya. Baik, setelah kita membuat semua perintah yang telah kita buat di command prompt tadi, sekarang kita akan mengecek semua tabel data yang telah kita buat atau perintah-perintah yang telah kita buat tadi di localhost. Dengan cara kita membuka exam, kita klik pada MySQL admin, kita klik, maka munculnya seperti ini. Kita cek database yang kita buat tadi adalah gajian. Nah, proses ya. Ada 5 tabel yang kita buat tadi adalah alamat, gaji, karyawan, penerimaan, dan potongan. Oke, kita langsung cek salah satu tabel yang telah kita buat tadi. Saya pilih gaji. Ya, di sini kita lihat ada ID gaji, ID nama, bagian, jabatan, ID potongan, jumlah P, ID terima, jumlah gajian. Telah kita isi bersama tadi. Coba kita cek struktur. Oke, ya teman-teman, kita lihat di sini. Pada ID gaji, ID karyawan, ID potongan, dan ID terima, bisa kita lihat di sini ada perbedaan warna kunci. Di sini ada kunci. Di mana perbedaannya itu yaitu adalah di sini ID gaji sebagai primary key, maka warnanya kuning. Maka yang warna abu-abu ini kita sebut dengan sebagai foreign key. Maka ada sebuah perbedaan antara primary key dan foreign key. Oke, sampai di sini saja pembahasan UAS saya, basis data saya. Apabila ada kata yang salah atau dalam presentasi saya salah, saya mohon maaf karena kita semua di sini belajar. Kita belajar dari kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam.